Puasa karena ingin langsing. Wah berat badanku bertambah terus, aku puasa Daud aja deh. Salah satu hikmah puasa bagi kesehatan adalah bisa sebagai program diet alami. Tidak jarang kita mendengar pernyataan ini, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Berikut pembahasannya. Tidak boleh beribadah hanya dengan niat dunia saja. Hal ini sangat tercela. Allah menerangkan dalam Al-Quran, orang seperti ini akan rugi dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا والنار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hud 15:16. Dengan niat tidak baik seperti ini, mereka fokus kepada program dietnya bukan fokus kepada ibadah yang dijalani. Lebih parahnya lagi, mereka melakukannya setelah tahu ada keuntungan dunia di balik ibadah tersebut, sebelumnya ia tidak pernah atau jarang puasa, kemudian mendengar manfaat puasa bagi kesehatan dan program diet, barulah ia rajin puasa. Maka seperti ini tercela. Memang ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dari dunia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi bahayanya adalah ia tidak mendapat pahala untuk akhiratnya. Bahkan ia bisa terjerumus dalam kesirikan yang membatalkan keislaman dan keimanannya jika terus-menerus seperti ini dengan tujuan utama dunia. Karena ia telah menyekutukan Allah dalam niat dan tujuan ibadahnya. Beribadah itu karena patuh terhadap perintah Allah. Itulah yang tergambar dari kehidupan para sahabat generasi terbaik dengan didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beribadah karena taat dan patuh, tidak bertanya-tanya hikmahnya apa. Karena mereka yakin pasti membawa kebaikan dunia dan akhirat. Salah satu contohnya adalah kisah ketika turun ayat pengharaman khamr dan perintah meninggalkannya. Tatkala mereka para sahabat sedang asyik minum khamr di mana ada di antara mereka yang sudah kecanduan dan saat ada yang sudah mulai mabuk. Kemudian ada yang membawa kabar bahwa khamr sudah diharamkan. Mereka pun langsung menghentikannya. Bahkan, wadah khamr yang sudah menempel di mulut seperti wadah bekam langsung mereka tumpahkan. Mereka berkata, انتهينا ربنا انتهينا ربنا. Kami berhenti wahai Rob kami berhenti wahai Rob kami. Lihat tafsir At-Tabari 10:527, Muassasah Risalah, Asy Syamilah. Kemudian diriwayatkan juga bahwa gentong-gentong khamr yang masih tersisa di rumah para sahabat pun ditumpahkan, hingga jalan-jalan kota Madinah becek dengan khamr. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh menggabungkan niat jika ada keuntungan dunia yang disebut oleh syariat. Kita boleh menggabungkan kedua niat tersebut yaitu beribadah dan mendapat keuntungan dunia, asalkan ibadah sebagai tujuan utama dan dunia sekedar sampingan dan buah hasilnya. Lebih-lebih syariat menyebutkan adanya keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Contohnya perintah melakukan silaturahmi dengan keuntungan dunia memperlancar rezeki dan memperpanjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan keuntungan seperti fakta-fakta di atas. Maka hanya sekedar penambah keimanan, akan tetapi tetap saja motivasi ibadah adalah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika kita ikhlas, maka dunia akan mendatangi kita. Sebenarnya jika kita ikhlas puasa hanya mengharap wajah Allah, maka walaupun kita tidak tahu fakta-fakta tentang khasiat puasa bagi kesehatan, tetap saja kita akan mendapatkan keuntungan dunia berupa kesehatan dan kesembuhan dari penyakit.
Apalagi kita yakin bahwa apa yang Allah perintahkan pasti membawa kebaikan bagi jiwa dan raga kita di dunia dan di akhirat. Jika tidak perlu terlalu pusing-pusing dan memberatkan diri mencari hikmah ibadah dan manfaatnya. Ikhlas saja beribadah, maka dunia akan menghampiri kita. Hal ini juga kita terapkan dalam berbagai ibadah-ibadah yang lain dan keuntungan-keuntungan dunia yang lainnya bersama ibadah tersebut. Semoga bermanfaat. Materi ini direpost ulang oleh Kajian Islam Madinah. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.